Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasliman rahmat, taufik dan hidayahnya kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan pada tahun ini. Shalawat serta salam kita haturkan, mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Ramadan bulan yang penuh rahmah, dan juga Ramadan bulan yang penuh ampunan. Mari kita gapai berkah, rahmah dan ampunan itu dengan kita berusaha dan berupaya untuk menjalankan ibadah sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun ibadah sunnah yang bisa kita tingkatkan dan bisa kita lakukan di bulan Ramadan, di antaranya yang pertama, kita berusaha untuk memulai berpuasa itu dengan sahur. Karena di dalam sahur terdapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW telah jelaskan bahwa bersahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Itulah yang kemudian bagaimanapun kondisinya pada saat pagi hari sebelum subuh, pada waktunya kita harus berusaha untuk memperoleh berkah dengan sahur. Bahkan di saat-saat tertentu kita mungkin letih, lesu, dan malas untuk melaksanakan sahur, Rasulullah pun memberikan motivasi bahwa makan sahur adalah berkah. Maka janganlah kalian meninggalkannya walau kalian hanya meminum seteguk air. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang makan sahur. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, walaupun kita juga sudah melaksanakan di bulan-bulan yang lain, yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, Rasulullah SAW selalu melakukannya. Sebagaimana juga sabda Rasul yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, Jibril menemuinya pada tiap malam bulan Ramadan, dan Jibril bertadarus Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Itulah kemudian Rasulullah meningkatkan bacaan Al-Qurannya, tadarus Al-Qurannya di bulan Ramadan. Kemudian juga kita lakukan agar kita meraih rahmat dari Allah, kita berbagi, bersedekah. Karena Rasul juga telah mencontohkan di bulan-bulan lain, Rasulullah juga merupakan seorang dermawan. Walaupun beliau tidak termasuk golongan orang yang kaya raya, tapi juga beliau termasuk orang yang dermawan, dan lebih dermawan lagi ditingkatkan di bulan Ramadan. Sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya itu semakin menjadi ditingkatkan di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah benar-benar sangat dermawan dengan kebaikan, laksana angin yang berhembus. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita ingin menggapai rahmat dari Allah, maka kita mencontoh melaksanakan sedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, kita juga disunahkan untuk memberikan takjil pada orang-orang yang berpuasa. Rasulullah telah memberikan contoh dari Zaid bin Khalid. Rasulullah bersabda, barang siapa
yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Itulah kemudian kalau kita ingin menggapai rahmah Allah dari Allah, maka kita juga berbagi dengan berbagi takjil pada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita yang sedang berpuasa. Kemudian juga bisa kita lakukan yaitu banyak memohon kepada Allah, memperbanyak doa kita. Ada 3 manusia yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua adalah pemimpin yang adil, dan yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Itulah kemudian kita mari di bulan Ramadan ini senantiasa setelah sholat wajib kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah sebagaimana hadis yang telah dijelaskan tadi. Kemudian juga kita bisa dalam bulan Ramadan ini ketika waktunya berbuka, kita untuk menyegerakan berbuka. Rasulullah dan para sahabat selalu apabila waktunya berbuka menyegerakan berbuka. Demikian juga ketika waktunya sahur, Rasulullah dan para sahabat mengakhirkan bukanya. Walaupun kita mungkin dalam perjalanan, kita tetap harus berupaya untuk menggapai sunnah, yaitu dengan berbuka. Jika salah seorang berpuasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu menyucikannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Itulah kemudian kita memperoleh keberkahan pada saat kita berbuka puasa. Bapak Ibu yang hormati, kemudian sunnah yang lain adalah ketika 10 akhir di bulan Ramadan, Rasulullah SAW selalu beriktikaf sampai dengan wafatnya. Bahkan kemudian setelah wafat beliau juga diteruskan oleh istri-istri beliau untuk beriktikaf di 10 hari di bulan akhir Ramadan. Itulah kemudian yang merupakan sunnah yang sudah kita ikuti untuk mencapai maghfirah, untuk mencapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada saat kita siangnya menjalankan puasa, siang Ramadan, kita pada malam harinya juga disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih dan sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dhanbi. Bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang hormati, kemudian juga kita bisa meraih sunnah Ramadan apabila kita diberi kemampuan harta yang lebih, maka kita juga bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Ramadan, seseorang yang bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan umroh, maka nilai pahalanya sama dengan nilai pahala seorang yang berhaji. Rasulullah SAW bersabda, fa inna umratan fi ramadhana taqdi hajatan aw hajatan ma'i. Sesungguhnya umrah ketika bulan Ramadan sama dengan menunaikan haji atau haji bersamaku bersama Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang hormati, sahabat-sahabat semua yang hormati, soimin-soimat, kemudian yang juga bisa kita laksanakan untuk menggapai berkah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga pahala yang maksimal di bulan Ramadan, kita juga berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang merusak pahala puasa. Di antaranya adalah ghibah atau menggunjing, mengadu domba atau namimah, kemudian menuruti hawa nafsu, syahwat, lafaz dan lain sebagainya. Bagaimana hadis Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja, karena tidak bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang mengurangi dan menghilangkan pahala puasa. Bapak Ibu yang hormati dan juga sahabat-sahabat semua yang kami hormati, itulah sedikit tentang sunnah-sunnah yang dapat kita laksanakan di samping sunnah-sunnah yang lain yang telah kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan, mari kita usahakan agar kita bisa menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita memperoleh maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan dan banyak kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.